Juga jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk politik praktis. Bukan nggak boleh sampean berpolitik, itu boleh, tapi jangan pakai lembaga NU, itu aja. Supaya apa? Jangan sampai warga NU ini merasa yang bukan NU di Indonesia ini sebagai lawan. Tidak ada lawan bagi NU ini, yang ada adalah saudara. Saya bilang sama teman-teman, kita ini ikut-ikutan rebutan jadi presiden nyari apa? Tidak ada kepentingan kita terhadap politik Indonesia selain keselamatan bangsa dan negara. Kalau ada yang tidak sudi punya ketua umum saya, tunggu 2027 gitu loh. Kan enak kita ini. Sebetulnya ya, kalau kita ini mau baca saja keputusan-keputusan muktamar itu, enggak akan ada orang bingung. Jelas kok keputusan muktamarnya kok. Jangan baca itu rumusan tentang Khithah Nahdiyah hasil muktamar ke-27 1984 di situ Pondok. Jangan baca itu keputusan 9 pokok pedoman berpolitik bagi warga Nahdlatul Ulama hasil muktamar ke-28 1989 di Krapyak, Yogyakarta. Ada semua, tinggal baca dan jelas, tidak butuh syarah sudah. Sampai cari, sampai baca gitu. Intinya itu sederhana juga, jangan gunakan NU sebagai lembaga untuk politik praktis. Itu tok. Sampeyan itu mau kampanye partai apapun namanya, asal tidak pakai lembaga, tidak masalah. Kemarin itu kita beberapa cabang kita tegur karena bikin kegiatan politik praktis di kantor PC. Mbok ya cerdas dikit. Masa di kantor PC kayak nggak ada tempat lain itu loh. Wong ya boleh kok, bukan nggak boleh sampean berpolitik, itu boleh. Tapi jangan pakai lembaga NU, itu aja sudah. Terus partai yang dilahirkan atau tidak dilahirkan oleh NU gimana, sama saja. Sama saja, Pak. Karena di semua partai itu sebetulnya ada keterlibatan NU, ada semua. Dan warga NU ini tersebar kurang lebih merata di semua partai yang ada. Gitu. Partai yang katanya mengklaim paling NU itu cuma kurang dari 10%, Pak. Padahal NU itu lebih 50% dari warga Muslim Indonesia. Nah, masa kita cuma ngurus 10%, yang 40% nggak kita urus gitu. Ya semuanya boleh gitu. Semuanya boleh, silahkan, enggak apa-apa. Nah, yang paling penting lagi, Pak, kita jangan pakai simbol identitas NU untuk politik. Ini penting sekali, sangat penting. Supaya apa? Jangan sampai warga NU ini merasa yang bukan NU di Indonesia ini sebagai lawan. Tidak ada lawan bagi NU ini, yang ada adalah saudara. Karena kalau ini kita turuti, kita biarkan, Pak, itu sudah ada contoh-contohnya. India itu ada organisasi namanya RSS. Kepanjangannya susah banget itu, bahasa India, susah dihafalkan. Ini adalah organisasi Hindu. Organisasi Hindu. Dan kemudian dia membentuk partai politik namanya BJP. Singkatan dari Bharatiya Janata Party, kalau ini agak gampang.
Di BJP ini partai Hindu yang didirikan oleh RSS. Kemudian BJP ini kampanye atas nama Hindu terus. Kampanye atas nama Hindu karena India memang mayoritas Hindu. Apa akibatnya? Ya menang terus sekarang BJP itu. Tapi yang terjadi, warga Hindu di India melihat yang bukan Hindu sebagai musuh. Yang didiskriminasi, dipersekusi, bahkan dianiaya sehari-hari. Tidak ada hari di India kecuali ada penganiayaan kepada minoritas oleh mayoritas Hindu. Jangan sampai NU ini memicu keadaan seperti itu, jangan sampai. Wal iyadzubillah summal iyadzubillah. Loh itu kan Hindu, kita kan Islam. Siapa bilang Islam tidak bisa begitu? Lihat Nigeria. Nigeria juga sama. Padahal muslimnya itu cuma sekitar 65%. Tapi dipakai untuk politik habis-habisan. Akibatnya warga yang muslim sampai ada gerakan mengharamkan semua yang berbau barat, itu yang menyebut dirinya Boko Haram. Barat itu haram. Sehingga Kristen haram, apa-apa haram. Dan Nigeria terjadi penganiayaan harian setiap hari. Bukan cuma dianiaya, dibunuh, diculik, diperdagangkan minoritas di Nigeria ini oleh mayoritas muslim. Jangan sampai kita memicu yang sama di Indonesia ini. Hanya cuma milik keuntungan mendapatkan jabatan-jabatan di dalam politik di Indonesia ini. Wal iyadzubillah summal iyadzubillah. Saya bilang sama teman-teman, lo kita ini lo ikut-ikutan rebutan jadi presiden nyari apa? Wong kita tidak punya perusahaan yang butuh perlindungan pemerintah juga gak ada. Yang paling top itu perusahaan Wong Solo punyanya Ki Anwar. Enggak sampai konglomerasi besar yang tidak ada kepentingan kita terhadap politik Indonesia selain keselamatan bangsa dan negara. Nah kemudian soal menempel kemuliaannya ini, menempel kemuliaannya NU, menempel pada kemuliaannya. Kenapa saya tidak khawatir? Karena saya yakin, hakul yakin bahwa NU punya nasib mulia. Dan karena kita menempel kepada NU, maka nasib kita pasti nasib mulia, insya Allah. Mulianya dunia atau akhirat ya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu saja sudah. Pokoknya mulia. Gitu. Kita nempel kok. Sekarang kertas koran itu saja dipakai buntel terasi ya jadi terasi, tapi kalau dipakai samaknya muskaf, ya tidak boleh dipegang kalau tidak wudhu. Orang tidak boleh menyentuh kita tanpa berpikir tentang kehormatan NU. Nah lalu gimana kalau ada orang melihat NU sebagai aset memanfaatkan? Sudah ada aturan kok, ada ADRT, ada perkum macam-macam. Apa kesalahan yang harus disanksi, sanksinya apa? Sudah ada semua, tinggal kita jalankan. Yang kita butuhkan adalah disiplin mengikuti apa yang ada dalam aturan itu. Lepas dari perasaan kita. Kadang-kadang kita merasa kok cuma begitu, kok kurang serem misalnya begitu ya. Ya tapi kalau peraturannya begitu mari kita ikuti saja. Gitu. Makanya saya selalu bilang ini harus ada konsolidasi nasional, semuanya harus disiplin mengikuti aturan secara nasional. Mekanisme-mekanisme, tata cara dan sebagainya, termasuk agenda-agenda dan program-program. Gitu. Nah kalau ada yang merasa punya gagasan lebih baik dari apa yang tertuang di dalam aturan-aturan itu, ya tunggu ada perubahan aturannya. Perjuangkan di muktamar nanti, tunggu 5 tahun lagi gitu loh.
Kalau ada yang tidak sudi punya ketua umum saya, tunggu 2027 gitu loh. Kan enak kita ini. Sama dengan aturan-aturan organisasi ini. Kalau sudah jadi aturan, mari kita jalankan secara nasional tanpa kecuali. Nah, di situ kita enak, semua tahu, makanya dibaca. ADRT dibaca, Pergub dibaca. Supaya tahu aturannya apa. Karena ini adalah sanksi-sanksi dunia. Lah kalau urusan hisab di yaumil hisab nanti kan urusan sampean masing-masing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi karena saya tidak tahu kalian itu nonton pagi atau malam. Bahwa dari video tadi yang telah disampaikan oleh Ketua Umum PBNU Gus Yahya ini merupakan pencerahan bagi kami yang sekaligus menjadi orang NU. Dan kami sangat berbangga dengan komitmen, dengan pernyataan daripada Gus Yahya. Kita bisa lihat bahwa keputusan di muktamar itu memang sudah jelas seperti yang disampaikan oleh Gus Yahya tadi. Namun di sini banyak orang yang belum paham, makanya dijelaskan oleh Gus Yahya tadi, termasuk saya juga belum paham kayak gimana. Tapi setelah saya mendengar video yang telah disampaikan oleh Gus Yahya, akhirnya saya bisa terbuka, pikiran saya terbuka, kemudian wawasan saya juga sangat terbuka dengan apa yang telah diberikan tadi oleh Gus Yahya atau guru kami yang di NU. Jadi itu merupakan bentuk pernyataan yang sangat luar biasa. Pertama, bahwa Gus Yahya itu mengatakan bahwa tidak ada musuh NU di Indonesia ini, bahkan di seluruh dunia tidak ada. Kita bersaudara. Makanya dilarang berkampanye menggunakan label NU. Dilarang menggunakan mengatasnamakan NU. Kita berpolitik, kita menyuruh orang pilih nomor 1, pilih nomor ini, pilih nomor ini dengan mengatasnamakan NU, politik identitas. Itu dilarang oleh Gus Yahya. Karena apa? Karena seperti yang diceritakan tadi oleh Gus Yahya di India tadi, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Di negeri juga jangan sampai terjadi seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika NU melakukan politik praktis ini, itu bisa kita pastikan dia pasti akan menang. Karena kenapa? Karena seluruh penduduk Indonesia ini sebagian besar itu adalah warga Nahdliyin, warga NU. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Gus Yahya. Karena kenapa? Karena orang NU itu berada di semua partai. Partai yang dilahirkan oleh orang NU maupun yang tidak dilahirkan oleh orang NU. Partai yang dilahirkan oleh orang NU, partai yang tidak dilahirkan oleh NU itu sama saja. Dilarang oleh Gus Yahya mengatasnamakan NU. Karena jangan sampai nanti ketika NU mau, misalkan ini, nanti ketika NU menyuruh warga Nahdliyin untuk memilih ini, maka nanti dia yang diantisipasikan itu bahwa selain daripada NU ini merasa tidak dihormati, kaum minoritas, itu yang tidak diinginkan oleh Gus Yahya. Karena seluruh di Indonesia ini semuanya bersaudara. Kita bersaudara, kata Gus Yahya. Luar biasa. Sehingga sangat dilarang keras oleh Gus Yahya mengenai tentang politik praktis yang dilakukan oleh oleh orang NU yang ingin masuk politik, itu tidak diperbolehkan oleh Gus Yahya. Kemudian yang kedua, tadi sudah disampaikan bahwa semua warga NU itu sebagian ada yang hampir semua ada di semua partai. Jadi untuk menghormati, misalkan nanti NU yang
condong misalkan ke PDI atau PKB atau P3 itu tidak merasa saya tidak merasa dihormati. Kan saya ini warga NU, sementara di sini ada warga NU, di sana ada NU. Tetapi kenapa NU milik sana? Itu yang tidak diinginkan oleh Gus Yahya. Makanya inilah perlunya kita untuk berpikir. Kemarin juga sempat ditegur oleh Gus Yahya, oleh PB, melakukan politik praktis, melakukan politik di kantor PC. Nah, Gus Yahya tidak mau seperti itu terulang lagi. Apalagi untuk mempersiapkan di tahun 2024 ini, tahun politik. Besok lagi sebentar akan masuk tahun politik 2023, akan masuk tahun politik yang sangat bisa dikatakan sangat keras perlawanannya. Nanti kita tidak tahu siapa yang akan diusung oleh partai-partai parpol, apakah Pak Ganjar dari PDIP atau Pak Prabowo dari Gerindra atau Anies Baswedan dari Nasdem, kita tidak tahu. Yang intinya Gus Yahya melarang NU menggunakan politik praktis untuk mendapatkan kepentingan. Karena NU ini tidak dibuat untuk menindas minoritas, tapi untuk mengayomi minoritas. Seperti kelompok-kelompok yang minoritas yang kecil itu diayomi oleh NU. Nah, ini merupakan menjadi kebanggaan kita, karena NU di Indonesia ini sangat luar biasa. Dia mengayomi minoritas setelah sekian tahun. Nah, itu yang tidak diinginkan. Semoga dengan video tadi, video dari penyampaian pernyataan Gus Yahya, itu bisa kita berpikir, kita bisa melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya. Karena jangan sampai terjadi yang namanya perpecahan, kemudian ini tidak. Tapi saya tegaskan sekali lagi dari pernyataan Gus Yahya bahwa tidak ada musuh NU, yang ada itu adalah kita bersaudara. NU tidak mempunyai musuh, NU mempunyai saudara. Saya undur diri, begitulah kura-kura.